Ya ini memang menurut saya PTM terbatas ini topik yang masih menarik dan harus kita kawal. Apa sih kiat-kiat Bapak eh, melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas? Berani yang pertama. Seorang pemimpin memang harus berani dan cerdas tentunya. Hai sahabat LPMP Kaltim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu dengan saya Wiwik dalam podcast LPMP Kaltim. Nah, hari ini sahabat LPMP Kaltim, saya ditemani oleh Bapak Kepala LPMP nih, yang baik hati dan tidak sombong, Bapak Hartono. Apa kabar Pak? Baik, selamat pagi Mbak Wiwi. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, hari ini Pak Hartono, kita akan ini nih Pak, ngobrol. Jadi judulnya itu ngopi bersama tamu di teras. Ngobrol pagi bersama seputar tatap muka terbatas. Nah, gimana nih Pak? Saya Iya. mau curhat sih Pak sebenarnya Apa tentang itu? PTM terbatas ini. Jadi kita kan sudah levelnya sudah ada yang level 2 ya, ada yang level 3. Tapi ternyata Pak, tidak semua kabupaten kota itu yang berani menyelenggarakan tatap muka terbatas. Betul. Ya ini memang menurut saya PTM terbatas ini topik yang masih menarik dan harus kita kawal karena memang kita di wilayah Kaltim itu kan ada 10 kabupaten kota. Tapi baru dua daerah kalau nggak salah. Dua daerah, tapi satu yang pertama adalah Penajam Pasir Utara yang pertama-tama melaksanakan PTM terbatas. Oh, Nah, Kabupaten Penajam Pasir Utara saya ya Pak ya? kira saya kira ini kesempatan yang baik untuk kita Mengundang. mencari tahu apa kiat-kiat dari Pak Kadisnya. Diundang aja Pak Kadis itu. Baik. Ada, diundang. Ada Pak Kadis. Ini pas kebetulan berkunjung nih Pak. Ayo. Waalaikumsalam Pak Kadis. Apa kabar Pak Kadis? Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kebetulan pakai baju olahraga nih habis melepas. Jadi Bapak atlet dari pon. Penajam Pasir Utara pas lewat di LPMP ya Pak ya? Iya. Mampir ya. Ini kebetulan nih Pak. Ya. Saya sama Mbak Wiwi ini kan sedang diskusi membahas tentang PTM terbatas. Iya, iya. Nah ini wilayah Kalimantan Timur yang 10 kabupaten kota, saya amatin baru 2 Pak yang berani melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Yang pertama daerah Bapak, Ya. Penajam Pasir Utara. Nah tentunya setelah Bapak ada Kota Samarinda. Nah ini Bapak ada di sini, saya ingin bertanya, apa sih kiat-kiat Bapak melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas? Berani yang pertama dan bagaimana persiapan sampai pada pelaksanaannya? Iya. Jadi gini, karena ada kata berani ya. Berani dan tidak sombong ya Seorang Pak ya? pemimpin memang harus berani dan cerdas tentunya. Kami tidak melakukan persiapan apa-apa lagi tahun ini. Karena sesungguhnya kita sudah persiapan tahun lalu. Itu sampai kunci. Sampai tahun ini tidak ada persoalan perubahan ketentuan-ketentuan itu. Iya. Kemudian ada PPKM level 4, level 3. Ada regulasi dari kementerian level 3, 1 sampai 3, ada Inmendagri 38, 32, 38, boleh masuk. Kita masuk. Jadi tidak ada persiapan khusus, tetapi karena ini kami berpikir gini, pendidikan itu bukan pekerjaan dinas pendidikan semata. Iya. Kami melibatkan lurah-lurah, kades-kades, babinsa, babin kamtipmas, bahkan Pak Dandim, Pak Kapolres, kami Zoom bersama dipimpin oleh saya. Dan pada hari yang sama itu saya angkat seluruh kepala desa, lurah, kalian jadi kepala dinas pendidikan di desa masing-masing. Luar biasa. Mantap. Iya, karena gini, kebetulan saya punya pengalaman di wilayah ya. Jadi saya tahu waktu saya jadi lurah, tugas saya itu mengurusi pendidikan, salah satu. Apalagi itu layanan dasar ya. Betul. Sehingga begitu saya sampaikan ke lurah, ini gayung bersambut. Mereka terima semua dan dia kerahkan seluruh kekuatannya. Dan saya bilang kepala sekolah, ikutin petunjuk lurah kades. Kalau dia bilang masuk, kalau dia tidak, jangan masuk. Sehingga kepala sekolah saya itu enjoy.
tidak berpikir sendiri. Dibantu sama satgas di desa ya. Ayo Pak Lurah, ayo kepala sekolah masuk. Sambil tiap hari seluruh kepala sekolah saya minta mereka masuk ke dalam satgas COVID di wilayah masing-masing. Jadi tidak ada yang berat. Iya. Kalau persoalan infrastruktur kita sudah selesai tahun kemarin. Hanya tinggal pengecekan. Jangan-jangan keran yang sudah kita buat itu untuk cuci tangan macet karena nggak pernah dipakai. Itu aja kita lakukan. Jadi kata kuncinya sepertinya Melihat- kolaborasi ya, Kolaborasi. kerjasama. Kerja bersama. Bapak melibatkan semua komponen yang ada di daerah Bapak, Iya. sehingga PTM terbatas bisa terlaksana. Iya. Pak, Sehingga tadi- dengan gitu Pak, Kapolres Dandim itu perintahin Babinsa, Babin Kamtibmasnya untuk membantu kita. membantu. Kalau kita jalan sendiri, kita mungkin kita di stop sama polisi, di Betul. stop sama Koramil. Betul. Ini tidak akan di stop karena mereka masuk dalam tim itu. Intinya kolaborasi. Intinya kolaboratif. Nah, pengalaman Bapak yang seperti itu, dan tadi kan saya mengatakan pertama berani, karena memang secara aturan sudah boleh, tapi masih banyak daerah yang menahan-nahan. Gitu. Iya. Nah, ini tentunya praktek baik Bapak sampai sudah melaksanakan PTM terbatas, bisa di-share, ini kesempatan baik. Iya. Tadi Bapak sudah menceritakan. Nah, sekarang apa kira-kira yang bisa disampaikan Bapak, Iya. saran Bapak terhadap daerah-daerah lain di Kalimantan Timur khususnya? Tapi sebentar dulu Pak, boleh saya nanya dulu? Boleh. Tadi kan di Penajam Pasir Utara sudah buka sekolah, itu semua jenjang Pak Kadis? Atau ada beberapa jenjang yang mungkin satuan pendidikan yang berada di PPU tetapi bukan dalam wilayahnya PPU, apakah ikut buka juga sekolahnya melakukan PTM terbatas atau seperti apa? Biasa jawab yang terakhir dulu. Mulai dari TK PAUD, SD, SMP yang menjadi kewenangan kabupaten masuk semua. Memang di daerah tuh orang jadi nanya kan, loh ini anak TK aja masuk, kenapa SMA belum masuk? Oh jadi Oh, SMA gitu. belum ya Pak belum ya? belum sampai hari Jadi dipertanyakan Pak itu ya? Pertanyakan ya. Ya, bertanya mereka. Ya, kalau saya sih melihat, jadi begini ya. Tadi kembali pertanyaan pertama itu sebenarnya yang benar. Berani dan cerdas memang melihat itu. Kalau seorang kepala dinas, betul-betul kepala dinas pendidikan, pasti sudah menganalisa apa sih yang terjadi selama ini. Mungkin bahasa kerennya learning loss lah gitu ya. Ya. Saya menangis ketika kelas 3 nggak bisa baca. Tapi kan harus naik kelas. Betul. Karena di tiap hari ngerjain soal juga gitu kan. Nah, itu kalau tidak lakukan PTM, itu sama dengan kita membunuh secara pelan-pelan. Iya. Dan kebodohan itu akan seumur hidup akan ada di dia. Betul Pak, betul. Sambil kita menunggu herd immunity, kekebalan massal melalui vaksinasi ini, saya harus berbuat. Sebenarnya ini bukan secara resmi mungkin ya, PPU itu tatap muka itu setelah level 3 ya. Tapi yang tidak resmi itu, saya membuat konsep home visit dari tahun lalu. Iya. Ketika semua orang tidak ketemu muridnya, saya minta guru ketemu muridnya, datangin muridnya. Kalau sudah boleh sama orang tuanya, ambil muridnya bawa ke sekolah. Yang sama sekali tidak bisa membaca, taruh di sekolah 1 minggu, ajarin dia. Karena bagi saya, anak ini harus bisa membaca dan menulis dulu. Iya, betul. Bagi saya itu. Ya mungkin istilah kita calistung itu ya. Itu dulu. Nggak bisa dipungkiri itu. Karena dia tidak bisa beranjak ke yang lain kalau tidak ada itu. Nah, kembali yang tadi, ketika semua orang bertanya seperti itu, maka dalam hati saya sebenarnya saya ingin menyarankan ke pemerintah provinsi bahwa level COVID, oke, Kalimantan Timur level 4, tetapi harusnya mengikuti level kabupaten. Walaupun pendidikan menengah bukan kewenangan kita, tapi dia adalah anak kami yang sekolah dan Betul. learning loss-nya semakin banyak. Semakin besar. Dan satu sisi anak-anak ini kalau malam di kafe, sore-sore motoran, Motoran. nah, segala macam. Padahal untuk jenjang TK pun juga sudah izin dapat Sudah ya masuk. Pak Kadis ya tidak dari dilarang kan, tidak dilarang. dari Tinggal orang tua. mematuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan kita perlakukan ketat, termasuk kebijakan saya tidak boleh ada anak SMP yang bawa sepeda motor. Betul. Kalau dia bawa sepeda motor kemudian tidak boleh masuk ke sekolah, terserah dia mau buang di mana sepeda motornya, itu urusan lain itu. Jangan sampai nanti
Ketika kita setengah mati PTMT, kemudian ada kecelakaan, nanti dia bilang gara-gara PTMT. Betul. Hilang lagi kita dari Belum sekolah. lagi kalau pulang sekolah mampir Kemana kemana-mana. Nah, itu. Dan Pak Kadis, selama awal mulai membuka PTM terbatas, alhamdulillah tidak ada hal-hal yang dikhawatirkan. Kalau saya mau jujur bilang begini, ada 1-2 orang tua yang tidak setuju PTMT. Bahkan pada saat ujian pun PTS kemarin ya minta daring, nggak apa-apa. Iya. Ketentuan sudah jelas, jangan diskriminatif, layani. Iya. Ya kan? Tetapi kita tetap memberikan edukasi gitu ya. Kemudian ada nggak anak-anak yang terkonfirmasi COVID? Sepertinya ada, tapi saya nggak galau dengan itu. Kalau satu anak yang kena, kemudian saya korbankan semua, saya nggak mau. Yang kena ayo kita rawat. Ini tetap jalan. Nggak bisa kita gara-gara satu ini, kemudian kita korbankan yang lain. Kepala sekolah nggak usah panik. Nggak usah panik, jalan aja terus. Yang sakit takdirnya sakit, seperti itu. Tinggal kita bagaimana kita memanage diri kita sendiri, keluarga kita gitu. Dan satu hal yang penting sebenarnya kenapa saya punya konsep sekarang baru Pak Hartono. Dengan PTMT masyarakat disiplin, bukan karena disiplin masyarakat terus PTMT saya balik. Saya buktikan sekarang. Dengan PTMT malah perlahan-lahan semuanya menjadi hijau sekarang di PPU. Kenapa? Yang tadi saya bilang, Pak Kades, Pak Lurah, kasih tahu semua warganya kalau anaknya mau sekolah, patuhi protokol kesehatan. Dan itu berefektif baik, jalan. Di tempat kami tinggal 2 yang kuning. Malah semakin membaik akhirnya. yang kuning Semakin baik. PTM juga Pak Kadis ya? Kuning PTM. PTM ya. Kuning PTM. Sebenarnya kan di SKB 4 Menteri kan sudah jelas. Iya. Tidak memilih, tidak pilih-pilih zonasi ya. Betul. Mau merah juga seperti apa. Bagi saya itu benar. Kalau zona kelurahan itu merah, kan penyebabnya ada. Berarti ada 5 tempat atau lebih yang terkonfirmasi positif. Kalau tempatnya di sini yang positif, di sini kan jauh-jauh, kita bukan di perkotaan ya. Di sini baik-baik saja. Ya udah di sini aja merah, di sini hijau, ini jalan gitu. Itu tadi harus berani menganalisa, melibatkan semua orang supaya tidak dicaci gitu. Karena kebijakan ini bukan tanpa sebab, tanpa resiko, pasti ada resikonya. Jadi ditanggung bersama, Iya. ikut Dilakukan bersama. Lakukan bersama. Kita tahu bahwa saat ini TNI dan Polri yang getol itu ya. Iya. Getol ya. Nah, saya berkolaborasi dengan mereka. Saya dengan Pak Dandim diskusi sambil maintenance, diskusi dengan Pak Kapolres, ngobrol-ngobrol, telepon-telepon, diskusi. Ide kami diterima, tentu mereka, karena mereka juga diberikan tugas untuk menahan laju COVID ini, mereka juga dengan senang hati. Tiap hari kami dikirimin foto-foto dari Babinsa ini, kami turun Pak. Tiap hari mereka ke sekolah. Ngecek ya Pak Kadis ya. Nah, memang ada persoalan di awal-awal. Padahal niatan batin saya, ketika saya PTMT, maka multiplier efek ekonomi juga akan tumbuh. Tapi kan belum boleh orang jualan. Yang pentol-pentol itu ya, belum boleh. Kantin juga nggak boleh. Itu persoalan kita muncul. Begitu buka sekolah, pentol-pentol banyak. Kita minta Babinsa, polisi untuk Terlibat lagi. menertibkan itu, jangan jualan di sini dan seterusnya. Masker anak-anak juga tiap hari diperiksa. Seperti itu Pak. Tapi saya punya satu lagi yang saya lakuin. Ketika mulai masuk ini, maka saya minta guru jangan ditekan anaknya. Kalau perlu ulangi pelajaran yang kemarin daring itu. 1-2 bulan adalah masa pemulihan psikologi. Baik murid maupun guru. Karena sudah kelamaan di rumah ya Pak Kadis ya. Mungkin sudah ada pekerjaan sampingan online apa segala macam itu Sudah kan. asik. Anak-anak juga mungkin jadi asing dengan sekolahnya ya. Jadi itu harus pemulihan itu dulu. Oke, terakhir, Kak, coba Bapak memberikan saran-saran untuk daerah lain untuk bisa kira-kira bisa seperti PPU, Pak. Iya. Yang pertama mungkin ini saran mungkin bisa diterapkan di tempat lain. Ya. Libatkan Kades dan Lurah sebagai kepala wilayah. Libatkan semua satgas yang ada, di situ ada tentaranya, ada polisinya. Mereka pasti akan dengan senang untuk melaksanakan itu. Dan saya mau titip satu, untuk membentengi anak-anak kita dari pengaruh radikal.
saya wajibkan seluruh guru habiskan waktunya maksimal 5 menit sebelum pelajaran dimulai, wajib melampaikan 1 atau 2 dari butir-butir Pancasila setiap hari, setiap pergantian mata Itu di pelajaran. PPU sudah Di PPU, dilakukan sudah. sejak PTM terbatas atau sebelumnya Pak Kadis? Sejak tahun ajaran baru saya lakukan itu. Jadi itu wajib itu. Saya tidak mau lagi melihat ada anak-anak SMP kelas 9 nggak tahu teknik programasi umpamanya gitu. Dan itu saya kunjungin mereka. Guru-gurunya pun saya lihat dia menyampaikan benar atau tidak. Ternyata di depan sekolah itu sudah ada tulisannya semua. Jadi untuk membentengi pengaruh radikal anak-anak pada masa dewasa nanti, mulai usia dini mereka sudah dibentengi dengan Pancasila itu sebagai dasar negara kita. Berarti mulai jenjang TK ya Pak Kadis atau SD? Feedbacknya sih kita nggak harapkan, tapi guru menyampaikan saja. Nanti kita uji nanti pada saat kita lakukan cerdas cermat Pancasila secara rutin. Kita lakukan secara rutin. Oh, jadi rencananya nanti ada cerdas cermat Sudah. Pancasila. Sudah. Oh, sudah. Saya lakukan setiap 4 bulan. Kayaknya Pak Kepala kita harus berkunjung ke PPU Ya. nih untuk Banyak melihat sekali prosesnya. pengalaman Pak Kepala ini Iya. yang bisa ditiru Iya. baik oleh kita maupun Jadi- oleh daerah-daerah lainnya. Ya, jadi Terima best kasih Pak practice. Kadis. Infonya bisa share di apa nih acaranya? Nanti kita share di YouTube LPMPK Tim ya Pak, dan juga mungkin kalau Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten PPU punya YouTube, kita nanti bisa upload di YouTube-nya Dinas Ada PPU sih. juga Pak. Dan Jadi bareng. kita bisa nanti pada topik yang lain Iya. yang terkait dengan masalah pendidikan tentunya Pak, bisa kita lakukan hal yang sama. Oke, baik. Sahabat LPMP Kaltim, itulah tadi kita sudah mendengarkan kiat-kiat ya, Pak Kepala, kiat-kiat dari Pak Kadis, Pak Kadis, Penajam Pasir Utara, ketika membuka dan berani menjadi pionir untuk membuka sekolah melakukan PTM terbatas. Nah, itu akhir dari acara ngopi kita pada pagi hari ini. Silahkan Pak Kadis, Pak Kepala dinikmati dulu Enggak, Pak. kopinya. Terima kasih. kopinya. Sehubungan dengan kami akan mau melanjutkan ngopi kami, sahabat LPMP Kaltim, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam. Untuk mengurangi resiko terjadinya learning loss, maka PTM terbatas harus segera dilaksanakan. Memang untuk melaksanakannya dalam kondisi seperti ini perlu keberanian untuk mengambil keputusan cerdas. Tentu saja kita perlu mendapatkan dukungan dan kolaborasi yang melibatkan seluruh stakeholder, karena dengan adanya dukungan tersebut akan memberikan rasa aman pada sekolah dan masyarakat. Kita juga berharap agar daerah lain yang sudah memenuhi ketentuan untuk melakukan PTM terbatas bisa mengikuti jejak Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dari LPMP Kalimantan Timur, kilometer 2 Cipto Mangunkusumo, saya Wiwik undur diri. Sampai jumpa pada podcast kami berikutnya. Salam sehat.